Mari sekarang kita buka halaman 33, nubuatan dari gulungan kitab. Jadi saudara harus tahu bahwa keimaman yang kita pelajari itu bukan aliran baru, bukan satu aturan baru, bukan. Tapi itu hasil nubuatan. Karena semua yang dikerjakan para nabi, rasul-rasul, semua adalah roh nubuat. Bahkan kesaksian Tuhan Yesus adalah roh nubuat. Jadi saudara, keimaman ini lahir oleh karena nubuatan yang sudah dinyatakan dan penggenapannya ada di dalam hidup orang percaya. Nubuatan umur imam, kita tahu bahwa seorang imam itu umur 30. Tuhan Yesus melayani umur 30. Nubuatan orang Majus, apa yang dibawa, itu semua keimaman. Bahkan nubuatan Pentatok, yaitu kitab Musa, semua keimaman. Dan nubuatan pohon zaitun, semua keimaman. Nubuatan tabut perjanjian, bicara tentang keimaman. Dan sekarang kita akan belajar, yaitu nubuatan gulungan kitab, saudara. Bapak Ibu Saudara, ada gulungan kitab. Nah, saya mau tunjukkan, gulungan kitab ini dimeterai oleh 7 meterai. Ada tertulis di luar dan dalamnya ada tulisan di mana semuanya tidak ada yang tahu. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya dapat diberikan pengertian bahwa gulungan kitab inilah, yaitu keimaman. Karena di dalam gulungan kitab, saya sudah jelaskan, ada rintihan, ratapan, dan keluh kesah. Ini bicara tentang, yaitu doa syafaat. Bukan kebetulan gulungan kitab itu hanya boleh dibuka oleh singa Yehuda. Ditulis singa Yehuda. Ini suku Yehuda. Bukan suku Lewi yang dapat membuka, tetapi Tuhan Yesus yang membuka. Maka itu gulungan kitab ini, saudara, ini rahasia keputusan Allah. Apa yang mesti dikerjakan oleh gereja Tuhan sebagai umat yang menggenapi nubuatan di dalam gulungan kitab ini. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus membuka. Siapakah Tuhan Yesus? Imam besar agung. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal Kristus tidak dengan sempurna, saudara tidak akan bisa mengerti keimaman. Selama ini berabad-abad kita mengenal Kristus Sang Tuhan. Kita tidak pernah mengenal Kristus Sang Imam besar agung. Dan sengaja saudara, apa yang terjadi di dunia ini, mereka mempertanyakan keturunan Kristus, mereka mempertanyakan siapa Kristus. Saudara, sengaja iblis membuat orang luar mempertanyakan ketuhanan. Mereka tidak pernah membuka berani keimaman. Sebab jika mereka bertanya keimaman, maka semua orang Kristen akan mengerti dirinya imam. Oleh karena itu rahasia ini besar, saudara. Nubuatan gulungan kitab itu membuka mata rohani kita bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung. Hanya imam besar agung yang dapat membuka gulungan kitab itu. Maka itu Tuhan Yesus mempersiapkan kita. Dimulai dari 12 muridnya. 12 murid ini adalah nubuatan 12 suku. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sama persis apa yang dikerjakan oleh Musa. Prinsip Allah selalu menetapkan umat pilihan. Selalu ada nabi, selalu ada imam, selalu ada raja, selalu ada hakim.
Perhatikan saudara, dan Tuhan Yesus dialah sebagai Musa yang menetapkan 12 suku. Menetapkan semua tertulis rapi. Supaya saudara mengerti bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu bukan kebetulan, tapi semua sudah dipersiapkan. Dan 12 murid ini adalah imam-imam. Mereka lah yang sulung. Mereka yang pertama kali. Dan oleh pemberitaan mereka, maka kitalah semua lahir sebagai anak-anak sulung. Kita memiliki karunia sulung roh. Maka itu saudara, Tuhan Yesus itu mencari partner imam. Karena bait Allah itu hanya bisa terbangun jika ada roh Allah, jika ada imam besar dan imam. Bersyukurlah saudara, kita semua terpilih menjadi imam. Karena itulah rahasia gulungan kita. Dan apa tugas imam? Imam tugasnya berdoa syafaat. Hanya melalui doa syafaat dan bernubuat inilah, maka akan terjadi kesudahan segala sesuatu. Digenapi segala sesuatu. Oleh karena itu Rasul Yohanes ketika ada di Pulau Patmos, malaikat berkata, makanlah gulungan kitab ini. Saudara, gulungan kitab dimakan. Gulungan kitab itu firman juga. Rasanya manis di mulut dan pahit di perut. Ini gambaran saudara. Firman Tuhan itu gulungan kita. Sesungguhnya firman Tuhan itu adalah ratapan, erangan, keluh kesah. Saudara dengar, firman yang kita baca setiap hari, di dalamnya ada ratapan, keluh kesah, dan ada tangisan. Bukan sekedar hanya firman untuk hafal. Oh ayat ini bicara tentang berkat. Oh ayat ini pengampunan. Oh ayat ini. Bukan. Kalau saudara mengerti firman. Firman itu kitab suci. Ketika kitab suci ini dijus saudara. Maka itu keluarlah. Yaitu ratapan, tangisan dan keluh kesah. Saudara, orang banyak berkata bahwa Alkitab ketika dijus, ibaratnya Alkitab itu buah, keluarnya kasih. Saya mau tanya, kasih apa saudara? Ada banyak orang Kristen tidak mengerti kasih. Ketika Alkitab diperas, banyak orang mengatakan mengeluarkan kasih. Kasih apa? Kasih itu adalah pengorbanan. Pengorbanan inilah yang membuat kita bersyafaat, merintih, berkeluh kesah, meratap. Saudara, sebelum Tuhan Yesus datang dan semuanya selesai, orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih itu bukan seperti yang saudara bayangkan. Hanya memberi pertolongan, hanya memberi sesuatu, hanya menolong sesuatu. Itu dapat dilakukan oleh orang tidak beriman. Bahkan orang jahat pun dapat melakukan hal seperti itu. Tetapi kasih yang sejati adalah doa syafaat. Anda mengerti ada banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Bukan dengan pertolongan manusia, tapi dengan doa syafaat. Dan itulah kasih yang agape. Kasih pengorbanan. Katakan amin. Itulah nubuatan gulungan kitab Bapak Ibu Saudara. Dan ayatnya saudara baca sendiri. Makanya ketika Rasul Yohanes berkata, makanlah gulungan kitab, terasa pahit di perut. Dan Rasul Yohanes berkata, malaikat Tuhan berkata kepada Rasul Yohanes,
bernubuatlah sekali lagi. Aku katakan bernubuatlah. Saudara, gulungan kitab itu kitab nubuatan. Dan itu berbicara tentang keimaman. Selanjutnya halaman 36 adalah nubuatan materai ke-7. Saudara, ada 7 materai. 7 materai yang dimateraikan di gulungan kitab itu. Apa arti 7 materai ini, saudara? Nah, saya pelajari 7 materai ini. Di sini adalah ketika materai ke-7 dibuka, ya. Maaf, bukan 7 materai. Nubuatnya aja materai ke-7. Jadi bukan 7 materai, memang ada 7 materai, tetapi nubuatan ini adalah nubuatan materai ke-7. Saudara, ketika materai ke-7 dibuka, sunyi senyap surga setengah jam. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Maka naiklah kemenyan, dupa, dan api dari mezbah. Saudara, berbicara kemenyan, kemenyan itu adalah doa orang kudus. Jadi ketika materai ke-7 dibuka, yang ada hanya kemenyan. Saudara tahu kemenyan itu dupa, dupa itu doa. Materai ke-7 menyatakan nubuatan tentang doa. Ketika orang Kristen berdoa, senyap surga. Setengah jam senyap, saudara. Karena surga sedang memperhatikan, sedang fokus kepada doa orang percaya. Maka itu iblis membuat kita tidak boleh berdoa. Supaya kita sibuk bisnis, kita sibuk kuliah, kita sibuk sekolah, kita sibuk dagang, sibuk hobi. Jangan berdoa, saudara. Sebab doa itu membuat surga sunyi senyap. Artinya Allah sangat memperhatikan orang yang berdoa. Materai ke-7 itu menyatakan kepedulian surga kepada doa orang benar. Makanya dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Siapakah orang benar itu? Siapakah yang mau serius berdoa? Banyak orang Kristen merasa bahwa doa itu hal biasa. Tahukah saudara, ketika saudara tidak berdoa, maka tidak terjadi apa-apa di surga. Karena hanya doa orang percayalah yang diterima. Sadarkah saudara bahwa surga menantikan doa? Makanya kenapa Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya untuk dapat membuka materai ke-7. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit, Tuhan Yesus tidak pernah dapat membuka. Sadarkah saudara bahwa ketika kita diam, maka tidak terjadi apa-apa. Maka itu saudara tidak bisa mewakilkan tanggung jawab doa saudara kepada orang lain. Yang ngerti katakan amin. Nubuatan 2 saksi Allah, halaman 38. Saudara, nubuatan 2 saksi Allah. Di dalam surat Wahyu 11, 2 saksi Allah ini, saudara, ini gambaran dari pendoa syafaat. Karena di dalam Wahyu 11 ini dikatakan bahwa 2 saksi Allah itu dia adalah 2 pohon zaitun, 2 kaki dian, dan mereka itu memiliki kuasa. Saudara, yang luar biasa, kuasa membuka dan menutup langit, kuasa menurunkan hujan, dan mengubah menjadi darah, air menjadi darah. Mari perhatikan, ini gambaran siapa?
Saudara, yang mengubah air menjadi darah itu Musa. Yang menutup langit tidak turun hujan itu Elia. Perhatikan, dua saksi Allah ini, Musa dan Elia, ini gambaran tentang keimaman. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, transfigurasi di sebuah bukit, di sana Tuhan Yesus berjumpa dengan dua saksi, yaitu Musa dan Elia. Saudara, dua saksi berhubungan dengan ukuran. Wahyu 11 berkata bahwa kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu, yaitu tongkat pengukur. Apa yang diukur? Perhatikan. Bait suci, mezbah, dan imam, orang yang beribadah. Saudara, ini luar biasa. Bukankah ini keimaman? Dua saksi inilah menyatakan kaki dian Tuhan. Dan saudara tahu siapakah kaki dian Tuhan? Itu gereja. Siapakah pohon zaitun? Itu gereja. Saudara dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati, yaitu Kristus. Saudara dan saya adalah kaki dian. Karena Tuhan berfirman, ada 7 bintang di tangan kananku dan ada 7 kaki dian. 7 bintang adalah 7 malaikat gereja yang ada di gereja-gereja awal, dan 7 kaki dian adalah jemaatku, gerejaku. Berarti gereja adalah kaki dian. Kaki dian itu doa, dan itulah tabernakel. Itulah nubuatan dua saksi Allah. Dan saudara yang luar biasa, dua saksi ini dibunuh di jalan antara Sodom Gomora dan Golgota. Saudara, ini luar biasa, maaf, antara Sodom dan Mesir. Ini rahasia. Dua saksi itu matinya mereka terletak di antara Sodom dan Mesir. Saudara, inilah PR Sodom Gomora. Saudara tahu Sodom Gomora sampai hari ini bekerja. Inilah beban dari doa nubuatan, doa syafaat kita, menghancurkan percabulan perjinahan Sodom Gomora. Dan juga Mesir. Dikatakan di halaman 39, dan mayat mereka akan terletak di antara jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Siapakah Tuhan mereka? Tuhan Yesus disalibkan antara Sodom dan Mesir. Saudara, ini makna rohani. Hari ini saudara, Mesir itu bicara tentang hedonisme. Mesir itu bicara tentang kekayaan mamon. Sodom Gomora berbicara tentang kenajisan. PR doa kita bersiap terus memerangi kenajisan Sodom Gomora dan kekayaan. Makanya itu dua saksi itu kenapa mati di sana. Tuhan Yesus mati di sana juga. Ingat, iblis menguasai dua, yaitu Sodom dan Mesir. Ada banyak orang tidak mau dilepaskan dari Mesir, tidak mau dilepaskan dari Sodom. Makanya ada banyak orang Kristen yang mereka tidak melakukan keimaman dengan sungguh-sungguh, mereka masuk dosa Sodom dan dosa Mesir. Dan mereka menjadi orang yang terbelenggu. Mereka tidak punya otoritas sama sekali. Oleh karena itu melalui buku ini kita membangkitkan kembali imam-imam Tuhan. Gereja Tuhan harus menjadi imam. Halaman 42. Perhatikan nubuatan sangkakala ke-7. Saudara, nubuatan sangkakala ke-7. Ada 7 sangkakala. Bicara sangkakala itu bicara murka semua.
Bahkan sangkakala itu ditiupkan, maka saudara yang tinggal akan diangkat. Sangkakala itu adalah tanda segala sesuatunya akan selesai. Nah, saudara perhatikan sangkakala ketujuh ini, itu artinya adalah nubuatan ini, yaitu, sebentar saya tunjukkan. Dalam Wahyu 10 ayat 1-11, saudara melihat bagaimana dikatakan di halaman 43. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Genaplah keputusan rahasia Allah. Dan saudara, keputusan rahasia Allah itu dinyatakan melalui gulungan kitab. Dan sangkakala ketujuh ketika ditiupkan, maka di sanalah kegenapan segala rahasia keputusan Allah. Dan itu dibukakan melalui gulungan kitab, sehingga di halaman 44 dikatakan, ambillah dan makanlah dia. Ketika sangkakala ketujuh ditiup, digenapi keputusan rahasia Allah, gulungan kitab dibuka yang berisikan nubuatan tentang lahirnya keimaman yang melayani di rumah rohani, dan para imam menaikkan doa nubuatan bagi keselamatan semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa, dan raja. Hanya pelayanan keimaman yang diberi otoritas bernubuat berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan setiap hari menjadi makanan bagi para imam dan membuat perut mereka terasa pahit, artinya ada kegerakan roh dalam hati mereka untuk berdoa nubuatan. Aliran air kehidupan, yaitu roh firman yang bekerja dalam hati para imam yang bernubuat. Jadi saudara, sangkakala ketujuh, ketika sangkakala ketujuh itu dinyatakan, maka rahasia kegenapan keputusan Allah dibuka. Dan kegenapan keputusan Allah dibuka ini berbicara keimaman. Nah, berhubungan pada waktu itu dengan gulungan kitab, yaitu firman Allah. Dan di sanalah ratapan, keluh kesah, rintian. Saudara, inilah pendoa syafaat. Nah, ada hal yang perlu saudara catat. Sebagai seorang pendoa syafaat, sebagai imam, saudara harus mengerti rahasia keputusan Allah itu di dalam firman-Nya. Maka setiap saudara, kenapa saudara harus membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Karena rahasia itu dibuka di dalam gulungan kitab itu. Kalau saudara penuh firman, maka doa yang keluar dari mulut saudara adalah firman. Pendoa syafaat tidak pernah berdoa menurut kata hatinya sendiri. Tidak ada doa syafaat itu menurut halusinasi kita. Hati-hati saudara, sudah terjadi. Saudara bisa lihat di TikTok, di YouTube. Ada kegerakan yang menamakan dengan istilah tentara kerajaan Allah, dengan istilah pasukan kerajaan Allah. Hati-hati saudara, mereka melakukan doa-doa menurut hati mereka. Sehingga mereka membentuk, ada jenderal yang di Thailand, ada jenderal yang di Amerika, ada jenderal, ada jenderal, ada jenderal. Hati-hati saudara. Sehingga mereka berhalusinasi dan di situ mereka melakukan peperangan.
Seakan-akan mereka memegang pedang, dan itu di tempat yang besar, pemimpinnya bahasa roh, dan akhirnya ada yang menerjemahkan di Thailand atau di mana, misalkan di Iran atau di mana. Wow, di sana iblis sedang bergerak. Saudara dengar, itu halusinasi. Saya beritahu hati-hati saudara. Rahasia gulungan kitab, rahasia keputusan Allah itu ada di firman. Maka firman itu saudara makan, dia merasa di dalam sini ada namanya pahit, ada mengerang. Seperti Elia, seperti Musa, hubungannya dengan tabernakel. Elia itu berbicara bagaimana dia berdoa syafaat, dan Musa berbicara tentang tabernakel. Musa bicara bait Allah, sebab dialah pelayan Allah, dan Elia berbicara imam pendoa syafaat. Maka pendoa syafaat ada dalam tabernakel. Tidak ada aneh-aneh saudara. Di tabernakel kita melayani dengan cara yang berkenan, dengan takut dan gentar, dan kita melakukan seperti apa yang tertulis di tabernakel. Semua imam-imam mempersiapkan meja roti sajian, mempersiapkan menorah, mesbah dupa. Di tabernakel itu benar-benar kusuk, artinya rapi. Yang kita naikkan doa-doa yang sesuai dengan firman, bukan cara-cara berdoa yang halusinasi. Hati-hati saudara, shofar itu bagus. Tapi kalau Anda salah mengerti tentang shofar, saudara, shofar itu yang kita pakai shofar hari ini, saudara harus mengerti, kalau saudara tanpa iman itu nggak ada artinya. Zaman dulu shofar itu meniupkan sangkakala. Ada orang yang salah tentang shofar. Maka saudara harus mengerti shofar sesungguhnya itu adalah keimaman. Shofar itu sama dengan alat musik yang lain, sama dengan gitar, sama dengan drum, sama di masa ini, tapi di masa lalu berbeda. Ada banyak orang halusinasi dengan shofarnya. Saudara, semua sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Meskipun Anda tidak bawa shofar, ya, shofar itu untuk mengingatkan kita perjanjian Allah, begitu. Kalau orang berkata bahwa shofar ditiup, iblis lari, terjadi ada lawatan. Saudara, yang membuat lawatan itu bukan shofarnya, tetapi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara memakai shofar, di situ menolong. Tapi bagi orang yang tidak memakai shofar, keimaman terjadi di tabernakel. Maka itu Bapak Ibu saudara harus bersyukur. Di NCC Internasional kita tidak aneh-aneh. Kita tidak bikin ibadah malaikat. Hati-hati saudara, ada orang membuat ibadah malaikat. Saudara, ada banyak orang, tanda kutip, mereka mengalami kelainan kejiwaan. Mereka berhalusinasi yang tidak ada di dalam tabernakel. Saudara, sampai hari ini bangsa Israel beribadah di bait Allah tidak ada berhalusinasi. Tidak ada saudara. Mereka tertib, ada imam besar agung, ada imam, dan di situ melakukan, yaitu mempersiapkan semuanya dalam doa, pujian, penyembahan. Tidak ada yang mau jadi jenderal lah, tidak ada yang mau jadi prajurit lah, bahkan bawa pedang-pedangan lah. Maaf saudara, itu seperti permainan anak-anak. Dan saudara, ada banyak pengikut. Bukan itu dasarnya tabernakel. Kalau Anda di tabernakel, Anda akan hormat dan takut, beribadah dengan tertib. Bukan seperti orang kesurupan. Ada banyak kekristenan dibangun dari kesurupan. Kenapa ada banyak orang Kristen manifestasinya kesurupan? Karena mereka bukan pendoa syafaat. Seorang pendoa syafaat tidak pernah kesurupan. Model-model kesurupan sepertinya penuh roh.
padahal itu kelainan jiwa. Rata-rata orang yang mengalami kesurupan di dalam hadirat Tuhan itu kelainan jiwa. Minta maaf saudara, karena mereka tidak mengerti kebenaran, karena mereka memakai perasaan mereka untuk mengikut Tuhan. Mereka tidak memakai iman mereka, dan iman muncul karena firman. Maka itu saudara harus mengerti. Berhubungan dengan 7 sangkakala, ketika diteriakkan 7 sangkakala ke-7, maka yang muncul adalah firman Allah. Firman inilah pelita. Pelita itu membuat orang waras. Jangan menjadi Kristen yang tidak waras. Kristen yang tidak waras adalah Kristen yang melakukan ibadahnya tidak tertib. Hanya Kristen yang tertib ibadahnya, itulah Kristen yang benar. Saudara, hati-hati dengan halu-halu. Hari ini belum dibuka, Bapak Ibu Saudara. Belum dibuka hari ini. Nanti akan dibuka oleh Tuhan. Saudara, hati-hati, permainan jiwani itu bahaya. Kalau Anda tidak berpegang firman, kalau salib Kristus Anda tidak percaya, semuanya sudah selesai disalib. Saudara, ada banyak orang membuat alegori dalam ibadah. Tidak salah mereka memakai atribut-atribut yang ada di perjanjian lama. Tapi ingat, itu semua useless. Semua tidak ada artinya. Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Yang anehnya, kenapa ada banyak anak muda? Kenapa ada banyak generasi muda yang dibikin mengalami kejiwaan yang salah? Mereka berdoa bukan dengan firman, tapi mereka berdoa dengan perasaan. Saudara, mereka memakai ayat. Mereka sepertinya itu menjadikan semuanya itu realita. Saudara, di balik itu adalah roh asing yang mereka tidak terasa. Dan ingat saudara, hati-hati, pemimpin-pemimpin mereka rata-rata dikultuskan. Dan cirinya adalah orang-orang ini selalu memakai nama Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipakai bukan sesuai firman, tapi halusinasi mereka. Mereka memakai Tuhan bicara tadi malam. Hati-hati saudara. Tuhan bicara kemarin malam dengan saya. Tuhan mengajak saya berjalan-jalan. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Tuhan mengajak saya makan malam dan Tuhan bicara bla 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 bla. Dan mereka mulai mencopot ayat. Saudara, orang-orang seperti ini, gereja seperti ini sudah marak berjalan karena mereka tidak memegang salib Kristus. Mereka tetap berpegang pada cara mereka sendiri. Nah, saya berharap saudara mengerti supaya di NCCI Internasional kita dapat meluruskan semuanya. Jangan pernah beribadah dengan perasaan. Beribadahlah dengan firman. Itulah sangkakala ke-7 supaya saudara mengerti kebenaran. Maka dari dalam hati saudara mengalir aliran air kehidupan. Dan yang terakhir, nubuatan 4 makhluk surgawi. Saudara, 4 makhluk surgawi masih saya tambahi dengan 3 catatan. Nubuatan 4 makhluk surgawi, saudara, ini yang meneguhkan saya tentang keimaman. Kenapa? 4 makhluk surgawi itu ada di tahta Allah. Dan 4 makhluk surgawi memiliki 4 muka. Ini adalah pendoa syafaat, penyembah sejati. Karena mereka adalah orang yang 4 makhluk ini yang menyembah kudus, kudus, kudus. Dan sungguh luar biasa. Mukanya adalah singa. Saudara, singa itu lambang pendoa syafaat, lambang imam. Karena Tuhan Yesus singa dari Yehuda. Kemudian lembu. Lembu itu adalah melayani, pekerja keras. Kemudian manusia. Manusia itu berbicara tentang man, kepala. Ya. Jadi 4 makhluk itu saudara semuanya mata. Dan kemudian
sayapnya menutup kaki dan muka, dan sayap kedua jadi dia punya 6 sayap mengepak, melayang. Dan makhluk ini bergandengan tangan, saudara. 4 makhluk ini, ya, mukanya seperti singa, seperti lembu, seperti manusia. Ingat, kenapa ada muka manusia? Karena manusia itu kepala, imam. Saya tulis di sini imam, ya. Seorang imam itu pendoa syafaat. Dengar saudara, imam dan pendoa syafaat itu berbeda. Pendoa syafaat itu tugas keimaman. Ketika saudara menjadi imam, otomatis seorang imam itu penyembah. Penyembah itu tidak pernah menyampaikan permohonan pribadi. Seorang penyembah selalu menyampaikan untuk syafaat. Dan muka Raja Wali. Raja Wali, saudara, itu artinya, saudara, dalam orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbicara burung nasar itu kekuatan. Karena gini, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Makanya Raja Wali ini dalam Yesaya 40 ayat 31, orang yang menantikan Tuhan dia seperti Raja Wali. Dia mendapat kekuatan baru. Allah kita adalah Raja Wali juga. Jadi saudara, Raja Wali itu memiliki kekuatan yang luar biasa, terkenal. Raja Wali ini memiliki penglihatan yang luar biasa. Dan siapakah Raja Wali Tuhan? Orang yang menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Siapa yang menantikan kedatangan Tuhan? Para imam. Hanya imam-imam yang layak mempersiapkan kedatangan Tuhan. Di luarnya tidak boleh. Hanya imam-imam. Dan yang selanjutnya, mereka memiliki 6 sayap. Saudara, 6 sayap itu adalah karakteristik hamba. Karena 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi kakinya, dan 2 sayap melayang-melayang. Saudara, seorang hamba itu dia tidak menyatakan dirinya. Makanya mukanya ditutup, kakinya ditutup, hanya melayang-layang. Hamba hanya melakukan tugas tuannya. Dan itulah karakter penyembah sejati. Dan kemudian memiliki mata. Saudara, semuanya mata. Mata itu bicara penglihatan, nubuatan, visi. Ingat, seorang imam itu adalah pelihat. Nabi itu pelihat. Saudara dipanggil menjadi imam untuk melihat dengan mata roh. Maka setiap saudara yang tiap hari berdoa, mata rohmu peka. Sehingga engkau berdoa dengan mata roh yang sesuai dengan firman. Karena mata rohmu diterangi oleh firman. Jadi bukan orang yang berdoa seperti halusinasi. Doa kita jelas firman. Maka itu kenapa saudara saya beri format doa. Doa yang sesuai firman saya tulis dengan format doa. Supaya Anda jangan sampai ketularan dengan orang-orang yang doa halusinasi. Saudara, maka nubuatan 4 makhluk surgawi itu adalah mereka memiliki mata-mata, itu pelihat. Saudara harus melihat keluarga saudara, saudara harus melihat suami istri, saudara harus melihat anak-anak, saudara harus melihat kota saudara, saudara harus melihat setiap hari, peka. Pendoa syafaat itu melihat. Makanya saudara harus penuh firman, penuh roh, penuh iman. Jangan cuek. Seorang pendoa tidak pernah cuek. Dan yang ketujuh, makhluk mahkota. Jadi makhluk surgawi ini memiliki mahkota. Mahkota itu adalah memerintah. Saudara, inilah yang kita bisa pelajari. Nubuatan 4 makhluk surgawi
Dan setiap saudara memiliki kerinduan. Dengar, imam-imam harus punya cita-cita mendapat mahkota. Saya dan saudara mengejar mahkota. Mahkota inilah yang menjadi goal kita untuk kita dapat mempersembahkan kepada Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi. Oleh karena itu, jangan pernah saudara tidak memiliki goal. Goal saudara bukan Anda mendapat mahkota. Memang Tuhan akan memberikan kepada imam-imamnya itu mahkota karena saudara raja. Tapi biarlah mahkota ini kita berikan karena kita hamba. Makanya 24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya. Dan saya menuliskan tambahan ini sebagai arti nubuatan 4 makhluk surgawi. Karena di depan tahta Allah itu 4 makhluk surgawi itu mereka melakukan pelayanannya. Dan kemudian di dalam hadirat Allah ada 24 tua-tua duduk di atas tahta itu. Jadi tersungkurlah ke 24 tua-tua menyembah, melemparkan mahkotanya. Dan maka itu saya menjadikan satu menjadi nubuatan. Karena keberadaan 4 makhluk ini, penyembahan termasuk kepada 24 tua-tua, ini adalah keimaman, pendoa syafaat semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti hari ini di surga tidak ada kegiatan lain selain doa syafaat. Di surga kegiatannya hanya doa syafaat. Jadi kalau Anda tidak selaras dengan surga, maka Anda tidak pernah masuk bagian rencana Allah. Supaya saudara mengerti pagi hari ini, tidak ada agenda lain di surga. Anda harus ngerti. Dan di surga hari ini yang ada hanyalah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus ditaruh di bumi, itu sama dengan di surga. Dan kemudian 4 makhluk dan tua-tua, saya tidak tahu tua-tua ini, saudara, itu ada di surga. Dan saudara ingat, agenda mereka hanya doa syafaat. Ada namanya cawan emas Tuhan, ada yang namanya kemenyan, dan kemenyan ini ditunggu dari bawah, yaitu dari gereja Tuhan. Semua rasul, semua nabi, semua martir, orang kudus, semuanya ada di tempat penantian, yaitu Firdaus. Surga tidak pernah ada para rasul, tidak ada nabi hari ini. Yang ada cuman yaitu Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus, 4 makhluk, dan juga 24 tua-tua. Dan di depannya di sana ada 7 roh Allah, itu sebagai nubuatan kaki dian Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada kesuksesan hidup, tidak ada masalah ekonomi, makan, minum, pakaian, jodoh, anak, tidak ada. Maka saudara harus mengerti bagaimana hidup saudara selaras dengan surga. Anda harus tahu di surga sedang apa. Di surga sedang doa syafaat. Dan saudara menjadi pendoa syafaat di bumi. Maka surga dan bumi menjadi satu. God bless you all.